kita ada dua materi utama, yaitu materi haji, ibadah haji, dan materi ibadah umroh. Mari kita mulai dari ibadah haji, dari mulai pengertiannya. Sahabat rumah belajar yang budiman, haji menurut bahasa artinya mengunjungi atau menyengaja mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Inilah yang membedakan antara haji dan umroh. Haji adalah mengunjungi Ka'bah di waktu-waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan umroh bisa kapan saja. Hukum haji dan umroh, semua ulama, jumhur ulama menyepakati bahwasanya haji hukumnya wajib atau bagian dari rukun Islam bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Mohon dicatat ya sahabat rumah belajar, bahwasanya haji diwajibkan sekali seumur hidup. Mari kita ke materi berikutnya. Dalil ibadah haji. Dasar hukum pelaksanaan ibadah haji terutama adalah Al-Quran Surat Al-Imran ayat 97. Yang kita fokuskan kepada yang tengah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Oke, jadi sahabat rumah belajar, dalil ibadah haji yang paling pokok adalah Quran Surat Al-Imran ayat 97. Mari kita ke materi berikutnya. Sahabat rumah belajar, nah bagaimanakah syarat wajib atau syarat wajib bagi seorang yang ingin beribadah haji? Pertama, syarat wajibnya adalah orang tersebut beragama Islam. Jadi yang non-Islam atau non-Muslim tidak diwajibkan haji. Yang kedua, baligh, sudah dewasa. Yang tidak baligh tidak wajib. Yang ketiga, berakal sehat, akhirnya tidak gila. Dan yang keempat, mampu baik jasmani maupun rohani. Dan yang terakhir, merdeka, bebas, tidak sedang dalam tahanan atau tidak dalam masa zaman dulu perbudakan dan sebagainya. Untuk kriteria mampu, nomor 4.4, mampu. Apa yang disebut dengan mampu? Mampu adalah pertama, sehat jasmani, jadi dia tidak sakit-sakitan dan jasmaninya sehat. Yang kedua, aman dalam perjalanan, jadi tidak ada pertempuran, tidak ada perang dan sebagainya, baik perjalanan pulang pergi aman. Yang ketiga, memiliki biaya haji umroh serta biaya hidup keluarga selama ditinggal. Dan jangan sampai mampu ini, ketika dia mampu berangkat haji, maka akan tetapi keluarganya posisi tidak punya uang atau tidak bisa meninggali nafkah keluarga yang ditinggalkan, maka kategori tidak mampu apabila seperti itu. Oke sahabat rumah belajar, bisa dipahami syarat wajib haji. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke sahabat rumah belajar, kita masuk kepada rukun haji. Nah, sahabat rumah belajar, rukun haji itu yang pokok ada 6. Ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf,
di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang terakhir nomor 6 tertib. Sahabat rumah belajar yang budiman, mari kita lihat dulu apa sih pengertian rukun haji. Karena ada rukun haji, ada wajib haji. Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Oleh karena itu harus mengulangi lagi pada waktu yang lain. Ini yang paling pokok. Jadi sahabat rumah belajar, apabila sahabat mau ibadah haji, sudah datang ke Mekah dan sebagainya, ke Mekah Al-Mukarramah, pastikan rukun ini dikerjakan. Apabila tidak, maka hajinya tidak sah dan harus mengulangi di tahun berikutnya, karena haji hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Oke, kita mulai dari ikhram. Apa sih yang disebut ikhram? Sahabat rumah belajar, ikhram adalah berniat memulai mengerjakan haji atau umroh, atau keduanya sekaligus dengan mengenakan pakaian ikhram. Jadi memakai pakaian ikhram, sahabat sekalian. Kemudian apa yang disebut dengan wukuf? Wukuf adalah hadir dan berada di Arafah, dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenam matahari. Wukuf hanya di tempat yang disebut Arafah. Wukuf di Arafah, yang di sana ada Jabal Rahmah dan sebagainya. Oke, berikutnya tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang bertawaf. Nah, ini tawaf mengelilingi Ka'bah ini. Yang keempat, sa'i. Apa yang disebut sa'i? Sa'i adalah berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ini termasuk rukun haji. Yang kelima, tahallul. Apa yang disebut tahallul? Tahallul adalah memotong rambut, yaitu melepaskan diri dari ikhram haji sudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan cara mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Nah, yang terakhir tertib. Tertib adalah mengerjakan semua rukun secara urut dari rukun pertama sampai terakhir, tidak boleh diacak. Itu pemirsa, sahabat rumah belajar yang budiman, tentang rukun haji. Rukun haji sekali lagi ada 6. Pertama ikhram, kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, kelima tahallul, dan 6 tertib. Oke, berikutnya kita akan langsung ke jam. Wajib dan sunnah haji. Rukun haji sudah, wajib dan sunnah haji. Mari kita lihat, sahabat. Sahabat rumah belajar, sedangkan wajib haji pengertiannya adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu di antaranya, boleh diganti dengan dam dan ibadah hajinya sah. Jadi sahabat rumah belajar yang budiman, bedanya wajib haji dan rukun haji, kalau rukun harus dikerjakan, apabila ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Dengan wajib harus dikerjakan, tapi kalau ditinggalkan maka boleh diganti dengan dam atau denda, hajinya tetap bisa sah. Oke, wajib haji ada 6, sahabat rumah belajar. Yang pertama ikhram dari mikot. Jadi ikhram dari mikot. Mikot adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berikhram dengan niat ikhram haji. Yang kedua mabit atau bermalam di Musdalifah. Di Musdalifah sambil di sana itu mengumpulkan kerikil-kerikil, 7 kerikil masing-masing untuk melempar jumroh, yaitu jumrah ula, wusta, dan akobah di
wajib berikutnya. Dan yang keempat, mabit bermalam di Mina, daerah Mina. Yang kelima, meninggalkan larangan haji. Kemudian yang keenam, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sedangkan berikutnya sunnah haji. Sunnah haji yang pertama adalah memakai kain berwarna putih. Yang kedua, melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf selamat datang. Yang ketiga, membaca zikir ketika tawaf. Yang kelima, membaca lafaz talbiyah selama ihram sampai melempar jumrah aqabah. Lafaz talbiyah berikutnya ini adalah pertama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Salat 2 rakaat setelah tawaf. Ini adalah bagian dari sunnah haji. Pemirsa, demikian rukun, syarat, wajib haji, rukun haji, dan wajib dan sunnah haji. Larangan haji saat ini, kita masuk ke larangan haji. Larangan haji yang pertama untuk bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, memakai tutup kepala. Yang ketiga, memakai sepatu. Larangan bagi perempuan memakai tutup muka. Yang kedua, memakai sarung tangan. Dan larangan bagi laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian, mencampur dan mencukur rambut atau bulu badan, berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram, menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan, bersetubuh sudah halal pertama, bersetubuh sebelum tahalul pertama, memotong kuku. Oke pemirsa, itu larangan-larangan berhaji. Mari kita ke pengertian umroh dan dalilnya. Pengertian umroh dan dalilnya. Pengertian umroh. Umroh menurut bahasa adalah ziarah. Jangan menurut istilah berziarah ke Baitullah dengan cara-cara tertentu tetapi tidak terikat oleh waktu. Umrah disebut juga dengan haji kecil karena beberapa ketentuannya hampir sama dengan haji, misalnya tentang syarat-syarat rukun atau larangan-larangannya. Apabila perintah umrah disesuaikan dengan perintah haji, tapi pelaksanaan umrah lebih sederhana dibandingkan pelaksanaan haji. Lanjut pemirsa, dasar hukum umrah terutama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang pertama, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pemirsa, ketentuan umrah, rukun umrah, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Yang membedakan rukun umrah dengan rukun haji adalah tidak adanya wukuf di Arafah. Ada ihram, wukuf di Arafah tidak ada, tawaf, sa'i, tahallul, tertib ada. Dan larangan umrah sama dengan larangan haji. Ihram dari miqat, menjauhkan diri dari segala larangan umrah dan sebagainya, wajib umrah. Sunnah umrah, hal-hal yang sama dengan dilakukan di haji sama dengan dan umrah. Dan yang terakhir, pemirsa sekarang, tabel perbedaan haji dan umroh. Mari kita lihat syarat, rukun, wajib. Pertama, haji secara syarat ada Islam, merdeka, mampu, waktu tertentu, wanita, bermahram, wajib 1 kali. Sedangkan yang umroh berbedanya hanya masalah waktu. Kalau haji waktunya tertentu hanya di bulan Syawal sampai Dzulhijjah, kemudian akan, tapi kalau umroh kapan saja. Sekarang rukun. Kalau rukun haji, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, ifadah, sa'i, tahallul, tertib. Yang membedakan rukun umroh hanya ada di wukuf di Arafah, tidak ada. Sekarang wajib haji dan niat ihram di miqat, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melontar jumrah, tidak terboleh. Larangan haji, tawaf wada. Kalau umrah
bermalam di Muzdalifah tidak ada, bermalam di Mina tidak ada, melontar jumrah tidak ada, dan tawaf pada